Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini mama ali ulama jadi pandai orang tua kami yang kami hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini di penghujung bulan Al-Muharram tahun 1447 Hijriah. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur yang panjang, nikmat-nikmat yang tak pernah putus-putusnya, dan nikmat-nikmat yang tak pernah henti-hentinya. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan banyak memuji nama Allah, menggunakan semua nikmat itu untuk jalan yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian di sisa umur kita ini, mari kita semakin bersemangat mencontoh Rasulullah, mencontoh Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal ibadah, muamalah maupun akhlak kita dengan masyarakat. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kultum kita pada siang hari ini saya menyampaikan tentang 4 keadaan, 4 peristiwa, 4 kejadian yang pasti mengalami kita semua, yang pasti kita akan mengalaminya, bahkan telah mengalami, sedang mengalami, dan akan mengalaminya. Setiap manusia pasti mengalami yang 4 ini. Yang pertama, kita pasti berbuat baik karena kita bukanlah setan. Yang kedua, kita pasti berdosa, pasti bersalah karena kita bukanlah malaikat. Yang ketiga, kita setiap saat selalu mendapatkan nikmat, rahmat, rezeki dari Allah. Yang keempat, setiap kita pasti diuji, pasti mendapatkan ujian dan cobaan dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 hal ini Bapak kaum muslimin, Ibu kaum muslimah pasti menimpa kita. Siapapun, pemimpin-kah, rakyat biasa, orang Arab, orang Ajam, suku manapun, suku apapun, pasti mengalami yang 4 ini. Yang pertama, kita pasti berbuat baik karena kita bukanlah setan. Bapak Ibu, seburuk-buruknya manusia, sebobrok-bobroknya manusia, sehina-hinanya manusia, pasti ada sisi kebaikannya. Karena kita bukanlah setan. Yang kedua, kita pasti bersalah, pasti berdosa. Sejak kita balik Bapak Ibu kaum muslimin, kalau kita jujur berkata, mengakui dari hati yang paling dalam, sejak kita balik, sejak kita mukallaf, sampai detik ini, sampai kita meninggal, mungkin kita yakin sehari saja di hari itu kita tidak luput dari dosa. Bapak Ibu kaum muslimin, kalau saya tanya, ada Bapak Ibu sejak kita balik, sehari saja di hari itu kita tidak berdosa, sehari saja. Sejak kita bangun tidur sampai malam tidur lagi, sehari saja di hari itu kita tidak berdosa. Mungkin kita jujur menjawab tidak ada, karena memang kita berdosa, kita bersalah, karena memang qadarullah, fitrahnya, salah itu, dosa itu memang diletakkan oleh Allah pada manusia. Yang pertama hadis Nabi, al-khata'u wal nisyani sifatani lil insan.
Salah dan lupa itu merupakan dua sifat manusia. Yang kedua kata Nabi, kullu ibnu Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabin. Setiap manusia anak Adam pasti berdosa, tapi yang terbaik adalah yang bertaubat kepada Allah. Itu yang kedua. Kita pasti berdosa, kita pasti bersalah, karena kita bukanlah mereka. Yang pertama tadi, kita pasti berbuat baik karena kita bukan sehat. Yang ketiga, setiap saat, setiap sekejap, setiap detik kita selalu mendapatkan rezeki nikmat dari Allah. Jujur Bapak Ibu, adakah satu detik saja kita tidak mendapatkan nikmat rezeki dari Allah? Tidak ada. Setiap detik kita diliputi oleh nikmat rezeki dari Allah, maka kita gunakan untuk jalan yang Allah ridhoi. Yang keempat, fitrah kehidupan ini. Yang keempat, kita pasti diuji, kita pasti dicoba oleh Allah. Ujian itu untuk kebaikan kita, ujian itu untuk semakin dekat kita dengan Allah. Orang yang banyak ujiannya, itulah orang yang dicintai oleh Allah. Semakin banyak ujiannya, semakin dicintai oleh Allah. Sehingga para nabi yang paling banyak ujian adalah para rasul, para nabi. Itulah manusia yang paling banyak ujiannya. Kabar Bapak Ibu, kabar gembiranya, ketika Bapak Ibu diuji oleh Allah bertubi-tubi, yakinlah pada gembiranya Bapak Ibu orang yang sangat dicintai oleh Allah. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka dari empat hal ini ada empat pula kuncinya. Dari empat fitrah kehidupan tadi ada empat pula kuncinya. Tadi pertama, kita pasti berbuat baik karena kita bukan setan. Kuncinya adalah ikhlaslah berbuat baik. Benarlah cara kita berbuat baik dan ikhlas karena Allah. Kalau kita ikhlas, maka kita pasti bahagia. Mengapa banyak orang tidak bahagia padahal sering berbuat baik? Bisa jadi niatnya tidak karena Allah, sehingga tidak kunjung Allah berikan yang namanya kebahagiaan. Semakin ikhlas, semakin bahagia. Karena ikhlas adalah alamat kebahagiaan. Salah alamat, salah kebahagiaan itu, maka ikhlaslah beramal Bapak kaum muslimin. Itu yang pertama. Kunci beramal adalah ikhlas, maka Allah berikan kebahagiaan. Yang kedua, fitrah kehidupan, kita pasti berdosa, pasti bersalah. Karena kita bukanlah malaikat, kuncinya adalah segera mempercepat taubatan nasuha. Salah kepada manusia, temui, minta maaf, minta kerelaan. Berhutang-hutang, harta beda, bayar kembalikan hak orang lain. Kepada Allah kita salah, kita bertaubat, minta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, setiap saat kita mendapatkan nikmat rezeki dari Allah, kuncinya bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Semakin kita bersyukur, semakin banyak nikmat Allah tercurah kepada kita. Itu yang ketiga, kuncinya syukur. Yang keempat, kita pasti mendapatkan ujian, cobaan, musibah. Kuncinya adalah ridho dan sabar. Itulah zikir pagi petang kita. Raditu billahi rabbah, hamba ridho ya Allah, engkau sebagai Tuhan hamba. Artinya adalah kita ridho dengan semua takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Itu makna raditu billahi rabbah wa bil Islam dina. Hamba ya Allah, ridho Islam sebagai agama hamba. Artinya adalah kita patuhi aturan-aturan Islam itu. Kita betul-betul mengamalkan Islam secara kafah. Yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridho Nabi Muhammad sebagai rasul kita, maka kita hanya mencontoh Rasulullah. Para kaum muslimin, itulah fitrah empat kehidupan dan empat pula kuncinya. Berbuat baik, kuncinya ikhlas. Berdosa, banyak salah, kuncinya minta maaf dan bertaubat. Dapat nikmat, kuncinya bersyukur. Dapat ujian, kuncinya bersabar. Semoga Allah tolong kita
untuk dapat menjalani nikmat kehidupan ini dengan kunci yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.